Tuh. Nah, di situ kan kemarin, tadi dikirim soal untuk kita bahas hari ini. Jadi, kebenaran sekalian juga sih di sini kita belajar tentang jurnal khusus. Tapi kakak jelasinnya dalam bentuk jurnal khusus dari soal yang kalian kirim itu kakak buatnya itu di jurnal khusus. Tapi kakak buat juga untuk di jurnal umum yang lengkapnya. Karena kita kebenaran hari ini belajar materi tentang jurnal khusus. Nah, bentar lagi dipindai dulu apa namanya lembar jawabannya ini. Nah, di sini disuruh apa sih? Transaksi sama bola. Ini saldo awalnya ya untuk masuk ke buku besar. Iya, Kak. Terus ini soal data debitur kreditur. Ini dibuat juga. Ini. Tidak, Kak. Itu tidak itu. Jadi cuman jurnalnya kan?
Iya, jurnal. Ntar ledgernya kami cari di DBP kayak Iya. buat DBP ya, jurnal. Nah, di sini di tanggal 2 Januari, wah, ini perusahaan, masih perusahaan. Enggak, perusahaan dagang ini ya. Iya, dagang itu. Iya, iya benar-benar dagang. Nah, di tanggal 2 Januari dikeluarkan cek nomor untuk sewa bulan Januari. Nah, kalau cek, kita ingat deh, cek itu kan sudah kita pelajari waktu bukti transaksi. Artinya, cek itu untuk pembayaran tunai. Jadi, ini tunai untuk sewa bulan Januari. Nah, di sini kan bulan Januari, berarti cuma 1 bulan. Kita nyatetnya, kayak kemarin, kalau dia cuma 1 bulan, jadi nyatetnya itu sebagai beban sewa. Tapi kalau dia lebih dari 1 bulan, berarti kita nyatetnya kayak sewa dibayar di muka, kayak gitu. Nah, jadi di tanggal 2 Januari ini, kalau di jurnal umum biasa, itu makanya cukup beban sewa debit, kemudian kasnya itu adalah kredit sebesar 1.400. Kalau yang ini dalam ribuan rupiah gitu. Iya, dalam ribuan itu. 1.400.000 itu. 1.400.000. Nah, kalau kita makainya di jurnal khusus karena kita di situ pakai cek, kemudian kan cek itu kan kita bayarnya tunai langsung. Jadi kita pakainya artinya kas itu kan keluar. Jadi kita pakai di jurnal khusus itu cash out jurnal atau jurnal pengeluaran kas. Tapi kalau di jurnal umum biasa mungkin kalian bisa lah ya buatnya beban sewa pada kas kayak gitu. Nah, kalau cash out jurnal kita buat di sini kan tanggal 2 terus apa itu? Sewa bulan Januari kita untuk keterangannya ini hapus dulu. Kemudian account debit ini kan seharusnya kan nama itu ya, nama toko atau nama si apa ya, nama yang kita bayar itu atau nama dari supplier atau siapapun lah gitu. Nah, karena di sini kita bayar sewa, nggak ada nama dari pemiliknya, kita tulis saja di sini pembayaran sewa atau kita tulis nama akunnya aja kayak beban sewa gitu boleh. Nah, terus dokumen number itu nggak ada. Terus karena kita tunai di sini kan di jurnal pengeluaran kas ini dia debitnya itu kan jurnal pengeluaran kas untuk kita kayak kita bayar utang kan itu di debit nih, di debit. Artinya utang itu di debit, kemudian sisanya itu adalah akun serba-serbi kayak contoh kemarin akun serba-serbi atau akun lain-lain. Nah, karena di sini nggak ada kan di tabel untuk debitnya, berarti kita tulis aja di sini di sini ACC number amount jumlah. Nah, kalau nggak ada berarti kita harus tulis nama akun. Oh iya, kalau kita nggak apa ya? Kalau kita nggak ada keterangan kayak keterangan nama toko atau nama si orang yang kita bayar, kita tulis nama akun di account debit atau akun yang di debit kalau Indonesianya. Ini semuanya Inggris, bahasa Inggris. Nah, terus kita tulis yang di bagian debitnya ini, ACC number, ini adalah account number atau nomor akun. Nomor akun. Nah, anggaplah beban sewa ini misal nomor akunnya 512, anggap aja itu. Amount ini artinya
jumlah. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau Indonesianya tulis aja total. Nah, di sini amount itu artinya jumlah yang kita bayar itu 1.400.000. Nah, terus karena kita cash bayarnya kan, jadi kita tulis di cash in banknya itu adalah 1.400.000. Kita tidak perlu lagi harus nulis ACC number ini berapa, account name ini berapa, total ini berapa. Kalau dia untuk akun yang dikredit selain kas gitu. Jadi sebenarnya untuk pembuatan jurnal penjualan, jurnal ini apa namanya, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas itu tergantung dengan transaksi di perusahaan masing-masing atau transaksi di soalnya masing-masing. Jadi kalau yang kemarin itu kakak contohinnya beda, nah kan ada kan di apa ya, di modul kakak kemarin itu kan, nah ya, dia kan beda bentuknya untuk jurnal penerimaan kas. Yang ini beda lagi karena memang intinya dia tuh harus, jurnal khusus itu harus dibuat sesuai dengan peruntukan transaksinya. Intinya kalau dia jurnal penjualan artinya penjualannya secara kredit, pembelian kredit kayak itu. Mana? Nah, kayak ini kan mana jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas, nah kayak gini. Nah, beda lagi kan dengan yang tadi. Jadi dia tuh sesuai dengan transaksinya masing-masing. Tapi kita tidak tahu ya kalau untuk yang di soalnya si Arif tadi bisa jadi dia nambah lagi di sini pembelian misal. Kalau dia pembelian kan itu sering transaksi yang sering terjadi, artinya kita tambahin aja di sini apa namanya tambahin tabel untuk akun pembelian gitu, pembelian purchase. Tapi itu disuruh periodik atau perpetual kalau di soalnya itu. Beli barang secara kredit. Kan Ibnu sempat nanya kayak dengan dosen pakai perpetual periodik. Pak Darul jawabnya basic kak. Tidak tahu jadi tidak jelas sih kak. Kemungkinan Berarti Ibnu pakai yang periodik tapi. iya, basic berarti kemungkinan periodik sih. Tapi kalaupun perpetual ya sudah ganti bias ya. Itu biasanya periodik sih kalau dia ngomong basic. Berarti kalau periodik ya benar lah. Jadi kalau jurnal umum biasa bisa lah ya, beban sewa debit, terus kasnya kredit. Nah, terus yang tanggal 2 lagi itu membeli barang dagangan secara kredit dari bank-bank sebesar 2 juta sekian. Nah, kalau di sini kita membeli barang dagangan secara kredit, artinya kita masuk ke jurnal khususnya itu adalah purchase journal atau jurnal pembelian. Tanggalnya kita buat tanggal 2, terus dokumen numbernya ndak KT. Vendors ini artinya nama apa? Nama toko pembeli. Nama supplier kita itu siapa? Ah, pembeli ya Bambang CO. Jadi kita tulis aja di sini Bambang CO. Terus um, karena tadi kan disuruh periodik, jadi kita ubah yang merchandise inventory ini jadi pembelian apa ya, lupa. White. Pembelian apa ya bahasa Inggrisnya? Pembelian ya kak. Iya. Apa namanya kalau Purchase. yang dia journal purchase. Purchase kan? Purchase. Pet ini nih untuk apa ya? PPN. Apa saja nggak dipakai. Kita pembelian debit, kemudian
secara kredit berarti account payable 2.590. 2.590. Jadi kalian nanti buatnya itu sesuai soal ya, sesuai biasanya disedia ke jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, pembelian sama yang lain-lain itu biasanya disedia ke untuk tabelnya. Tapi kalaupun tidak, itu kalian buat sesuai dengan transaksinya, Beh. Misal kayak sales journal itu, tulis Beh transaksinya tuh intinya harus ada tanggal, nama akun yang didebit yang sering terjadi, yang tidak sering terjadi kalian buat di akun lain-lain atau akun serba-serbi kayak itu. Nah, di sini purchase jurnal kalau jurnal biasanya berarti pembeliannya debit, kemudian kreditnya utang dagang. Terus untuk tanggal 3 itu membeli peralatan secara kredit dari Wawan sebesar 11.100.000. Masuk juga ke jurnal pembelian. Itu di tanggal 3, terus ada Wawan CO. Terus di sini kan bukan yang sering terjadi, berarti kita tulis lagi di sini. Kita nambah lagi ACC number, account name, ACC number sama account number, ACC name, ACC ini pun name, terus di sini amount. Nah, ACC name. Di sini kita tulis peralatan berarti apa ya peralatan? Kok lupa. Equipment. Apa peralatan? Equipment enggak? Oh iya, equipment. Equipment. Terus amount-nya itu 11.100.000. Karena kita ngutang, sudah kreditnya sudah account payable tuh lah. 11.100.000. Jadi kalau jurnal biasa berarti peralatan debit, kreditnya account payable, utang dagang. Sama aja kayak jurnal khusus. Terus tanggal 5 dikeluarkan faktur kepada Wiwin CO. Jadi kalau kita mengeluarkan faktur artinya kita sudah melakukan penjualan secara kredit. Karena kan kita yang buat faktur, kita sebagai penjual mengeluarkan faktur, artinya si Wiwin ini melakukan dia beli secara kredit dengan kita, artinya kita masuknya itu ke sales journal, jurnal penjualan karena dia penjualan secara kredit. Tanggalnya itu tanggal 5, kemudian dokumen number gak ada, customer ini nama pelanggan kita atau biasanya kalau atau nama lainnya bisa tulis keterangan atau account yang di debit gitu. Di sini kita tulis Wiwin CO. Terus karena kita mengeluarkan faktur artinya piutang kita bertambah sebesar 1.700.000. Tulisnya di sini debit kan 1.700.000. Terus cost of goods sold ini artinya HPP. Ini HPP ini kalau dia make perpetual. Ini anggaplah kakak hapus deh karena kita udah make. Terus kreditnya piutang pada penjualan. Kreditnya adalah penjualan. Kredit ini enggak. Nah, kreditnya cuma sales saja. Anggap B di sini cuma ada sales.
Jadi salesnya itu sesuai 1.700.000. Nah, kalau dia kayak tadi, kayak dia periodik kan piutang pada penjualan, account receivable pada sales, kemudian jurnal yang kedua, maksudnya kalau dia perpetual, jurnal yang kedua berarti debitnya lagi cost of goods sold, HPP, kreditnya itu persediaan barang dagang. Itu tulis sesuai dengan transaksinya. Karena di sini periodik berarti kita cuma pakai satu jurnal, account receivable sama sales. Ini kalian sesuaiin aja untuk jurnal umum biasanya. Berarti piutang di debit, penjualan kredit. Gitu. Terus Oke, di Kak. tanggal 6, dia diterima cek sebesar sekian dari Printo Shop sebagai pembayaran faktur dikurangi apa ini? For diterima cek, kita menerima cek sebesar 2.772.000 dari Printer Shop sebagai pembayaran faktur dikurangi for. Ini maksudnya apa dia for ini? Berarti kita melakukan transaksi dengan Printo Corporation. Ya udah sih kalau corp ini sebesar 2.772.000 sebagai pembayaran faktur. Maksudnya white diterima sebesar sebagai pembayaran faktur. Ini perusahaan fotokopi tidak sih? Bentar. Di tanggal 6 ini, menurut kakak itu kayaknya dia melakukan pelunasan. Tetapi dia ada potongan. Jadi kayak kita melakukan transaksi dengan Printer Shop ini, awalnya itu kredit 2.800.000. Terus dia melakukan pelunasan 2.772.000. Nah, dikurangi potongan. Potongan itu 2.800.000 dikurangi dengan 2.772. Karena kita menerima cek, artinya kita menerima uang. Nah, kayak itulah. Agak lama pikirnya kalau ini. Menerima uang, dia di tanggal 6. Di tanggal 6, terus siapa namanya tadi? Printo Corp. Printo Corp. Terus di sini kita menerima kasnya itu 2.772.000. Kita tulis dulu yang ini. 2.772.000. Kita menerima duit kan 2.772.000. Awalnya piutangnya itu harganya piutangnya itu 2.800.000. Nah, sisanya itu adalah potongan penjualan. 2.800.000 tadi dikurangi dengan ini. Nah, potongan penjualannya itu
28.000. Jadi kalau di jurnal biasa kasnya itu 2.722 debit, kemudian sales diskon atau potongan penjualannya itu debit 28.000, kreditnya adalah piutang dagang 2.800.000. Oke, paham? Paham enggak? Yang transaksi nomor 6. Tadi kalau jurnal biasanya cashnya 2.700.000 ya. Iya, kasnya Ka- 2.700.000 kayak ya, gitu. Kalau kreditnya tadi sales diskon sama piutang dagang. Enggak, ini kayak gini nih, kayak yang di layar. Debitnya itu kas sama sales diskon. Kayak kita buat jurnal Ya. biasa, Iya, Kak. mana ya? Kas sama potongan penjualan, kreditnya piutang. Oke, Kak. Terus di tanggal 6, nah kita mengeluarkan cek. Oh, ini ada nomornya, nomor dokumen. Seharusnya ditulis nomor dokumen tadi. Nggak ada apa-apa. Dikeluarkan cek nomor 611 untuk biaya penjualan rupa-rupa. Misalnya no selling expense. Nah, sudah dikasih tahu apa namanya, beban, nama bebannya itu, nama akunnya, misalnya no selling expense. Sebenarnya ini nih soal lama ini nih, Pak Darul ini nih, cak mana ya? Pak Darul ini nih dia udah pernah, dia tuh cuman bawa kertas. Nah, kertasnya itu, jadi kalau kalian nanya cutting-cutting, sebenarnya cutting yang pernah diajari oleh Pak Darul di AKP di pelajaran ini, di makul ini, pasti dia masih nyimpen soal ini. Karena udah pernah berubah soal ini nih. Kebenaran kakak tidak diajarinya. Kita mengeluarkan cek. Nah, berarti kita mengeluarkan uang kan, berarti cash out journal. Di tanggal 6. Di tanggal 6. Terus di situ sebagai biaya penjualan rupa-rupa atau namanya itu miscellaneous selling expense. Tulis BAG. Miscellaneous selling expense. Ini kalau bahasa Inggrisnya rent expense. Nah, terus ini di sini anggaplah 513 untuk account number-nya, nomor akun. Terus berapa itu? 310.000. Kasnya kredit 310.000 juga. Nah, kalau kalian buat jurnal umum biasa, berarti miscellaneous selling expense ini debit, kemudian kreditnya itu adalah kas 310.000. Tuh, sesuaiin baik kalau untuk ini ya. Terus 9, kita diterima nota kredit dari Bambang CO atas barang dagang yang dikembalikan. Siapa Bambang tadi ya? Nah, kita membeli. Artinya kita melakukan retur pembelian. Kita menerima nota kredit. Jadi kita nota kredit itu kalau kita diterima berarti dia retur pembelian. Tapi kalau penjual yang buat itu retur penjualan. Diterima nota kredit atas barang dagang yang dikembalikan sebesar 290.000. Karena si Bambang ini mana tadi di tanggal 2 dia membelinya secara kredit, artinya utang dagang kita itu berkurang. Jadi kalau dia di jurnal biasa artinya utang dagang itu debit, kreditnya itu adalah retur pembelian. Nah,
kita karena di sini retur pembelian ini bukan termasuk transaksi yang sering terjadi, jadi kita tulisnya itu adalah di jurnal umum. Jadi kalau ada jurnal khusus bukan berarti jurnal umum itu enggak dipakai, tapi tetap dipakai. Dia di tanggal berapa? 9. Nah, di tanggal 9 kemudian debitnya itu adalah account payable, baru kreditnya adalah purchase return kredit. Berapa tadi? 290.000. 200. Nah, kayak gini. Untuk jurnal yang nomor 9. Retur pembelian masuknya ke jurnal umum biasa. Jangan masukin ke jurnal khusus. Terus di tanggal 9 yang kedua, kita mengeluarkan faktur kepada Chanshorp sebesar 8.500.000. Kalau kita mengeluarkan faktur, artinya kita melakukan penjualan secara kredit. Ingat, faktur itu digunakan untuk transaksi kredit. Kita mengeluarkan. Berarti kita masuk ke penjualan kredit, kita masuk ke jurnal khusus yaitu jurnal penjualan atau sales journal bahasa Inggrisnya. Nah, di tanggal 9, kemudian nama